wabarakatuh. Hai Sobat Mikom, senang sekali rasanya saya Sufian Malisa kembali lagi menyapa Sobat Mikom yang ada di rumah. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang menurut Fian sangat kreatif, sangat membawa banyak dampak positif terkait dengan produk UMKM di Sulawesi Tenggara. Beliau ini adalah General Manager dari Blocksmart Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Susister Desdatu Witari. Tanya-tanya, bukan sedikit tapi banyak, pasti banyak bertanya-tanya, Blocksmart itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Blocksmart itu apa? Pertama-tama kepanjangan dari Blok itu sendiri. Blok itu brand lokal kreatif Sultra. Kami pelaku usaha mendirikan Blocksmart ini tujuannya sebagai wadah promosi para UMKM di 17 kabupaten. Produk-produknya bisa disimpan di Blocksmart. Produk-produknya bisa disimpan di Blocksmart. Seperti produk-produk yang ini. Wah, ramai sekali. Studio podcast hari ini ramai sekali dengan produk-produk UMKM. Ini sebagian dari produk yang ada di Blocksmart. Ini sebagian dari produk yang ada di Blocksmart. Wah, kalau dilihat-lihat cukup beragam ya Bu ya produk-produknya. Dan produknya itu terdiri dari olahan pangan, kria, kain tenun. Oh, sampai kain tenun juga ada. Iya. Jadi Blocksmart ini adalah wadah. Kira-kira yang membentuk motivasi yang membentuk untuk dibangunnya Blocksmart ini apa sih? Pertama-tama kami buat blog. Kami ini 14 founder di Blocksmart itu ada 14 founder. 14 founder. 12 founder dari Blocksmart ini merupakan wirausaha Bank Indonesia angkatan kedua. Ya. Foundernya termasuk saya sendiri. Termasuk Ibu Susi iya. sendiri. Akhirnya jadi, setelah bootcamp itu kami terpikir kalau hanya ngumpul-ngumpul kayaknya nggak ada tujuannya. Iya benar. Jadi kita berpikir ada usaha business owner. Kita kan 14 ini owner semua. Jadi bikin usaha yang menyangkut 17 kabupaten. Wadahnya. Wadahnya. Jadi terpikir Blocksmart ini. Dan dengar-dengar Blocksmart ini bukan hanya ada di Kota Kendari. Mitranya dari 17 kabupaten. Oh, mitranya 17 kabupaten. Oh, hebat sekali. Masing-masing kabupaten itu ada wadah. Ada memang pelaku usaha yang kita ada link ke sana. Jadi para UMKM bisa mendaftar ke masing-masing daerah. Bisa mendaftar ke masing-masing daerahnya sendiri. Berarti keberadaan Blocksmart Sulawesi Tenggara ini ada channelnya sendiri. Setiap UMKM. Untuk 17 kabupaten kota sendiri Sulawesi Tenggara baru Blocksmartnya baru gitu. Baru didirikan. Blocksmart ini soft openingnya di tanggal 6 Februari yang lalu. Oh, soft openingnya di tanggal 6 Februari. Ini wah hebat sekali ya. Jadi Blocksmart ini adalah salah satu wadah yang ada di 17 kabupaten dan kota, dan di dalamnya itu menampung berbagai macam pangan sampai kain tenun juga ada. Wah, luar biasa ya. Untuk harapan dari terkait dengan pembukaan nanti Blocksmartnya sendiri. Itu yang akan menghadiri tamu-tamunya? Kami sih yang buka Bapak Gubernur. Soalnya kita kan ini 17 kabupaten. Jadi kita berharapnya yang buka Bapak Gubernur. Yang berharap Bapak Gubernur dan dihadiri oleh beberapa dinas-dinas terkait. Dinas-dinas terkait. Sejauh ini tantangan yang Ibu Susi hadapi sendiri terkait dengan memajukan atau memperkenalkan Blocksmart sebagai wadah atau ruang kreatif produk UMKM di Kota Kendari sendiri. Tantangannya mungkin dari pemerintah provinsi. Provinsi. Ini dinas-dinas, maksudnya kita berharap dinas-dinas mungkin kita dari pihak Blocksmart bisa mengadakan MOU. Jadi dinas-dinas pokoknya pemerintah setempat bisa mendukung para UMKM. Kita kan ini wadahnya dari 17 kabupaten, jadi sudah ada wadah, produknya sudah ada, yang mau beli siapa? Benar. Jadi harus lebih digenjot lagi bahwa produk UMKM kita ini akan maju kalau
pihak pemerintahnya mendukung dan memberi mungkin edukasi kepada masyarakat kalau produk UMKM itu sebenarnya enak-enak dan bagus-bagus. Jadi memang harus ada kerjasama dari semua belah pihak. Iya benar sekali. Sejauh ini adakah event yang sudah diikut sertakan dia dari produk-produk Blokmart gitu untuk memperkenalkan ini loh kami Blokmart wadah UMKM? Dari Sopeni itu event HPN kita sudah ikuti, terus Raker IPMI, terus yang ini UMKM Expo. UMKM Expo yang sementara ini wah luar biasa sekali dengan memperkenalkan produk-produk 17 kabupaten dan kota tersebut. Kalau dari pelaku UMKM-nya sendiri menanggapi adanya keberadaan Blokmart sendiri, itu mereka bagaimana? Dari kabupaten itu yang antusiasnya karena biasanya mereka bisa produksi tapi tidak ada wadah untuk menyimpan. Bisa produksi belum adanya belum wadah. Ada wadah, tidak ada yang maksudnya promosinya, marketingnya ya? Iya, marketingnya kurang. Jadi adanya Blokmart ini kita promosikan semua produk-produk yang dari 17 kabupaten ini. Luar biasa ya Bu. Jadi kayak ibaratnya sudah ada wadah, jadi para UMKM berproduksi ada wadahnya di Kendari. Jadi kayak mengajak ayo sini gabung di Blokmart. Jadi kayak ibaratnya pasar begitu. Pasar untuk produk UMKM lokal dan mereka mengapresiasi. Iya. Kalau untuk wirausaha di Kota Kendari sendiri itu bagaimana? Kan yang Ibu sebutkan tadi yang dari daerah sendiri. Kalau yang dari Kota Kendari sendiri? Kalau dari Kota Kendari, produk-produk yang UMKM sudah ada semua di Blokmart. Oh, sudah ada semua. Yang kurangnya dari luar itu ya? Masih ada kabupaten yang belum ada produk masuk ke Blokmart. Iya. Itu kendalanya dari pihak mereka? Dari pihak kita kan ada tim kurasi, jadi produk yang masuk ke Blokmart itu harus melalui tim kurasi. Tim kurasi itu, misalnya produknya harus ada izin PRT-nya. PRT-nya. Ya, kita kan tidak mungkin menjual produk yang tidak ada izinnya. Iya benar, harus ada izinnya begitu. Jadi kayak masalahnya kita menjual gitu sampai kepada konsumen. Jadi harus ada tanggung jawabnya tersendiri seperti itu. Ini luar biasa loh ini produk-produknya, produk UMKM sudah ada wadahnya. Tinggal masyarakat dan pemerintahnya sendiri yang menggenjot atau mempromosikan begitu dari segi marketingnya segala macamnya. Kalau Ibu Susi sendiri hadapi tantangan mengenai tadi sudah disebutkan mungkin dari pemerintahan, mungkin yang pemerintah yang sedikit kurang memberikan apresiasi begitu. Tantangan dari pelaku UMKM sendiri, mungkin kayak pelaku UMKM ada banyak yang hanya memproduksi tapi mungkin pasarannya masih mengandalkan sosial media kan, itu banyak tantangan tersendiri untuk meyakinkan mereka ayo sama-sama produknya kita pasarkan di Blokmart, bahasanya seperti itu, atau kita kenalkan di Blokmart. Jadi Blokmart ini bukan hanya tentang menampung wadah atau ruang kreatif UMKM, tapi juga mungkin bisa jadi pusat oleh-oleh Sulawesi Tenggara. Planning ke depannya terkait itu bagaimana? Harapannya sih Blokmart bisa MOU ke semua dinas-dinas. Amin. Jadi tamu-tamu dari dinas yang bisa membeli produknya dari Blokmart. Dari Blokmart. Terus mungkin goodie bag. Goodie bag, bisa benar. diisi produk lokal, nggak usah lagi diisi produk nasional. Benar. Jadi kayak ada event dari luar. Kan bisa. Biasa ada goodie bag, bisa diisi produk lokal. Benar, produk-produk lokal dan harganya juga sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Nggak jauh-jauh beda dengan produk-produk yang nasional yang sudah diolah begitu. Dan rasanya juga, jangan ditanya lagi, sudah pasti enak-enak semua. Kalau untuk tim Blokmart sendiri sejauh ini promosinya tuh sudah sangat-sangat kayaknya kalau saya lihat di Instagram pribadinya Blokmart itu lumayan aktif. Kesana promosi, kesini promosi, itu luar biasa. Kita memang ada tim marketing, jadi dalam Senin sampai Jumat itu setiap hari sales call. Jadi tiap hari masuk ke dinas-dinas. Masuk ke dinas-dinas. Ke hotel-hotel. Termasuk Dinas Kominfo. Hadir di podcast ini untuk sama-sama memperkenalkan inilah Blokmart, ruang kreatif,
produk UMKM Sulawesi Tenggara. Jadi semuanya tanpa terkecuali ya sejauh ini. Jadi kalau untuk timnya sendiri benar-benar turun ke lapangan, terus saling berkoordinir, oh ada produk ini saja, produk itu saja. Terkait dengan produk-produk yang masuk, berarti ada yang namanya pemilihan produk. Itu dipilih produk, mana produk yang bagus, mana produk yang cacat. Kalau yang cacat mungkin dibuang ya. Rata-rata produk UMKM semuanya hebat-hebat. Oh, hebat-hebat. Jadi yang masuk di Blok Smart itu kan sudah melalui tim kurasi. Tim kurasi. Jadi produknya ini. Oh, jadi tim yang dari sana sudah ada tim kurasi yang dari luar kabupaten. Jadi sebelum masuk ke Blok Smart produknya kita sebar link di itu linknya ada pelaku usaha dari seluruh kabupaten. Jadi para UMKM yang ingin produknya masuk di Blok Smart mengisi link. Setelah mengisi link kami ada tim kurasi. Jadi tim kurasi itu yang lihat oh ini isinya ada, terus kemasannya mungkin sudah layak. Ada di Blok Smart. Itu yang jadi ada berapa mitra yang mungkin belum ada isinya, mungkin pihak Blok Smart bisa bantu. Pihak Blok Smart bisa bantu. Ada satu yang sebenarnya menjadi pertanyaan masyarakat sendiri. Kalau saya lihat itu beberapa masyarakat itu cenderung kayak lebih memilih produk nasional daripada produk lokal. Ini yang di lapangan terjadi. Itu faktanya. Sebenarnya dilihat dari expire-nya. Kan rata-rata setahu saya kalau produk-produk UMKM expire-nya itu cenderung tidak terlalu lama. Menanggapi tantangan tersebut, sebenarnya bisa dibilang ini tantangan sih untuk produk UMKM sendiri. Menanggapi hal ini sebagai GM dari Blok Smart. Biasanya pelaku UMKM yang expire-nya agak cepat itu dari kemasan. Dari kemasan. Iya. Kalau kemasannya sudah modern begini, UMKM naik kelas ini tahan lama. Oh iya benar. Jadi sudah melalui proses uji. Iya. Kita kan sebelum masuk di Blok Smart itu ada tahapannya dari izinnya terus kemasan. Iya. Harus memenuhi. Ada berapa sih standar harus memenuhinya? Minimal itu izin usaha sama kemasannya. Izin usaha dan kemasannya. Dan rata-rata packingannya juga sudah cantik-cantik sekali loh ini saya lihat. Kayak seperti produk nasional. Iya, naik kelas katanya Ibu GM Blok Smart Ibu Susi sudah naik kelas dari packingannya sendiri, bahkan bisa dibilang luar biasa, sampai kain tenun juga sudah dipasarkan, sudah diperkenalkan, karena kita Sulawesi Tenggara memang kaya akan tenun. Jadi mendorong semua kerajinan UMKM untuk berproduksi. Dan sudah diharapkan juga tadi mengenai goodie bag-nya, semoga mungkin ada event-event dari pemerintah bisa melibatkan Blok Smart untuk mengisi goodie bag-nya dengan produk-produk UMKM. Kalau masalah harga jangan ditanya lagi. Kalau ini luar biasa loh. Saya sudah rasa loh ini produknya. Sudah rasa produknya, ini enggak promosi ya, tapi benar ini enak menurut saya sendiri. Dan dari packingannya juga sudah luar biasa, sudah melalui uji tahap. Jadi tunggu apa lagi? Kita sebagai masyarakat Kota Kendari perlulah sangat kita harus mendukung produk-produk UMKM. Meningkatkan kesejahteraan UMKM. Karena UMKM itu adalah salah satu investasi pemerintahan yang paling yang paling tinggi gitu ya. Tapi melihat dari berbicara tentang UMKM yang sudah mulai naik kelas gitu, mulai dari packingannya, mulai dari marketingnya, sampai sudah ada kayak satu ide, ayo kita buat satu wadah kreatif UMKM masuk di Kota Kendari. Awal mulanya mungkin tadi dibilang daripada kita ngumpul-ngumpul. Pertanyaan saya, dananya dari mana sih? Dananya itu patungan dari 14 founder. Jadi kita 14 founder ini memakai uang pribadi masing-masing untuk membuat Blok Smart ini, dari mulai sewa ruko dan operasionalnya. Jadi idenya memang dari founder 14 ini. Tadi kan bilang foundernya dari Bank Indonesia. Di bawah? Kami alumni dari Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Jadi setelah adanya pelatihan dan bootcamp dari Bank Indonesia, kami terpikir usaha apa yang bisa
gabung, maksudnya bisnis owner yang bisa kami buat. Terbentuklah ini Blok Smart ini. Dan didukung oleh dinas dinas ini berapa MOU yang berapa kerjasama yang kita sudah buat itu di hotel-hotel sudah ada berapa hotel yang sudah masuk, terus ada berapa tour guide yang memang kita sudah kerjasama, jadi setiap tamunya yang ada nanti mereka arahkan membeli ke Blok Smart. Wah, hebat kali. Jadi ada goodie bag-nya itu nanti yang isi Blok Smart. Jadi yang isi Blok Smart itu sudah beberapa, bukan hanya di Kota Kendari tapi di luar daerah juga. Kalau untuk kayak dinas-dinas sendiri? Kalau harapannya kita di Dinas Desperindak, Koperasi, Dinas Perindak, sama pariwisata. Sama pariwisata. Mungkin ada MOU antara Blok Smart dengan semoga ya. Dinas. Tapi itu sudah disampaikan dari Dinas Perindak sendiri. Dinas Perindak kita sudah masuk. Oh, sudah masuk? Iya, kita sudah masuk untuk jadi binaan, tapi masih menunggu. Belum disetujui. Iya. Mungkin akan disetujui ketika sudah grand opening kali ya. Semoga, karena harapannya ini menjadi awal mula tercipta produk-produk UMKM gitu, jadi masuk semua. Saya lihat juga tempat kemarin tim podcast juga sempat jalan-jalan di Blok Smart. Saya lihat luar biasa juga ininya, tempatnya juga sudah cukup. Setelah selesai meeting dengan Ketua HIPMI Sultra, sama HIPMI Kota Kendari. Jadi mereka mendukung sekali Blok Smart ini. Jadi setiap ada raker atau kegiatan dari HIPMI Sultra akan mengikutkan Blok Smart. Wah, luar biasa. Jadi pelan-pelan ya? Iya, jadi nanti pelantikan HIPMI, anggota HIPMI, goodie bag-nya diisi dengan Blok Smart. Luar biasa sekali. Jadi mungkin bisa yang dari dinas-dinas atau pemerintahan juga mungkin bisa seperti HIPMI itu ya, yang memberikan, ibaratnya kita membuka pintu lah untuk memperkenalkan produk-produk UMKM. Iya, benar sekali. Soalnya dari pegangannya apa sih yang kita harus ragukan lagi begitu kan? Terus dari proses pengaturannya juga sudah melalui tahap kurasi, terus ada tim-tim juga ternyata yang terjun langsung ke lapangan, terus melalui tahap pengecekan, packingan, dan juga surat izin usaha. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan semua produk itu bisa masuk asal memiliki surat izin usaha dan juga kemasannya. Kemasannya harus seperti ini ya. Standing pot. Ya, harus seperti ini. Jadi biar expire-nya lebih lama. Expire-nya lebih lama dan juga tentunya menarik. Sebenarnya karena produk-produk UMKM itu kita harus ibaratnya kayak bekerja keras memperkenalkan ke masyarakat. Kalau ini tuh bagus-bagus, dan produk-produk yang ada di studio podcast Diskominfo yang dari Blok Smart ini sebenarnya bukan hanya produk ini saja. Ada produk 17 kabupaten dan kota, dan teman-teman sobat Mikom, bukan di sana itu bukan hanya makanan, bukan hanya kain tenun, tapi saya lihat ada tas-tas juga ya. Ada tas-tas mini juga. Luar biasa loh ini. Ini dari tenun? Iya, tenun. Dari kain tenun. Kalau yang produk tas yang agak besar begitu, itu produk rumahan juga. Ada produk rumahan. Iya. Masuk di Blok Smart juga. Itu untuk wilayah, khusus wilayah Kota Kendari. Kalau yang tas itu yang di galeri itu Kendari. Itu dari Kendari. Itu sudah ada berapa produk? Yang tas yang masuk ada 4. Ada 4 pelaku usaha. Jadi modelnya beda-beda. Jadi semuanya tenun. Untuk sobat Mikom yang cari kain tenun, bolehlah ke Blok Smartnya. Soalnya produk-produknya itu, kalau kemasannya juga bagus-bagus, ya berarti produk bahan olahan jadinya juga pasti luar biasa bagus. Soalnya kami berharap juga mungkin Bapak Gubernur yang kalau lagi nonton bisa segera bisa disempatkan waktunya untuk bisa hadir di pembukaan Blok Smart. Rencananya untuk kayak yang turut serta meramaikan tamu-tamu begitu bukan hanya dari tim gubernur juga, tapi mungkin ada dari luar daerah. Kita berharapnya sih para bupati mungkin bisa diundang. Amin. Atau ada perwakilannya. Jadi kan 17 kabupaten, pemerintah setempatnya juga bisa mendukung pelaku UMKM-nya untuk bisa berproduksi. Jadi ada wadah, sudah ada wadah, jadi bisa mendorong UMKM yang di daerah untuk semakin berproduksi. Wadahnya sudah ada di Blok Smart. Sisa kita pokoknya ada tim memang
promosi dari Blok Smart, kita akan promosi MOU kemana-mana supaya produk UMKM ini terkenal. Jadi yang di UMKM daerah bisa bangun lah. Iya, bisa berkembang. Bisa berkembang, bisa sama-sama membangun begitu, membangun perekonomian dengan UMKM, mendukung UMKM sendiri. Terus ada satu lagi nih yang agak bingung sedikit. Ini kan semua produk masuk di Blok Smart. Untuk keuntungannya sendiri berarti akan dikembalikan ke dia mitra, sudah ada memang surat perjanjian mitra dengan Blok Smart. Jadi dia jadi titip. Iya, barangnya dititip, setelah laku nanti dibayar. Jadi pihak yang membayar adalah Blok Smart. Iya. ke para UMKM. Tidak ada yang dikurangi sesuai dengan perjanjian. Iya, produknya kan di up 20% untuk operasional Blok Smart sendiri. Dan kalau untuk lisensi perjanjiannya sendiri itu kira-kira berapa lama? Dia 2 minggu. Ada nanti info dari Blok Smart bahwa stok barangnya sisa berapa. Jadi mereka mengirim lagi. Oh, jadi seperti itu. Saya kira jadi kita sama mitra memang ada grup. Jadi setiap ada acara atau mungkin produk yang kurang, kita infokan di grup itu. Dan sejauh ini sudah masuk semua tuh 17 kabupaten? Atau baru? Masih ada sekitar 3 kabupaten belum ada. 3 kabupaten itu kabupaten apa saja? Konawe Kepulauan, Muna Barat, Kolaka Utara. Kendalanya apa sih, Mbak? UMKM di sana ada produk tapi izinnya belum ada. Oh, izinnya. Iya. Itu kendala izinnya dari UMKM-nya sendiri atau dari mungkin harus ada juga mungkin pelatihan kita berharapnya juga Blok Smart kan memang ada tim yang bisa menjadi mentor, semuanya bisa untuk perizinannya. Tapi kita berharapnya juga bisa tim PTSP mungkin sama Dinkes. Benar. Iya. Tetangga kita nih PTSP. Bisa MOU mungkin dengan pihak Blok Smart. Jadi kalau yang di Kota Kendari gampang diuruskan PRT-nya. Tapi kalau yang di daerah kabupaten itu agak ribet. Iya, yang tadi saya bilang mereka cenderung pasti mengandalkan marketing online. Jadi dimanfaatkan semua itu. Mereka berharapnya ke Blok Smart juga. Mereka mau mengharapkan ke Blok Smart juga, tapi terkendala surat izin usaha. Iya. Tapi kemasannya sudah oke. Kalau kemasan yang masih kemasan biasa kita masih terima. Nanti kita ada juga, memang sudah ada juga tim rebranding. Iya, untuk kemasan. Seperti dari Blok Smart juga. Jadi UMKM yang kemasannya masih kemasan biasa yang plastik bening, bisa nanti ada tim rebranding memang yang mengatur. Jadi sambil mengedukasi. Jadi harapannya sendiri Blok Smart ini bukan hanya sebagai wadah promosi, tapi sebagai sarana edukasi juga. Ya seperti itu. Luar biasa sekali loh ini. Kami juga berharap bisa ke daerah. Ini maksudnya kalau mereka tidak bisa mengirim, kita yang jemput. Setengah mati atau mungkin mereka belum percaya juga ke Blok Smart. Ya, semoga habis ini harus percaya sama Blok Smart. Karena benar-benar loh, saya melihat sendiri di galeri Blok Smart sendiri tuh produk-produknya sudah luar biasa, sudah sesuai dengan standar penerapan produk yang untuk dijual itu sudah sesuai, sudah layak menurut saya, dan rasanya pun saya juga sudah rasa itu alhamdulillah enak begitu. Jadi nggak kalah dengan produk nasional. Nggak kalah dengan produk nasional. Jadi ya memang PR-nya tersendiri sebenarnya itu adanya di UMKM-nya kita sendiri, yang mungkin mereka masih itu cenderung menjualnya mempercayakan karena agak susah juga dikenal. Padahal kalau dibilang UMKM itu adalah sarana ekonomi, apalagi ibaratnya investasi, yang membangun investasi lumayan besar juga itu adalah UMKM. Jadi ya kita sebagai pelaku UMKM Sulawesi Tenggara, daerah sendiri ya harus melek. Oh, ternyata saya harus begini. Karena bisa juga didukung dari pemerintah setempat. Pemerintah setempatnya juga para UMKM untuk bisa berproduksi. Iya. Karena sebenarnya percuma kalau tim Blok Smart. Kenapa saya bilang percuma? Karena kalau tim Blok Smart sendiri gendor, tapi dari pemerintahnya tidak mendukung. Iya, tutup mata. Jadi kayak capek-capek nih Blok Smart keluar daerah edukasi, tapi pemerintahnya masih. Kita berharapnya pas grand opening itu ada MOU dengan pemerintah provinsi. Jadi provinsi. Semua dinas-dinas terkait
dari sampai kabupaten itu bisa mungkin produknya pakai UMKM, maksudnya pakai produk lokal, nggak usah pakai produk nasional. Iya benar, seperti yang sudah ditekankan di awal tadi ya. Misalnya sudah ada MOU, jadi nggak usah lagi beli-beli produk nasional. Iya benar, apalagi kalau misalkan ada yang namanya event dari luar, jadi orang luar bisa lihat, oh ternyata Kendari Sulawesi, bukan hanya Kendari, Sulawesi Tenggara, 17 kabupaten dan kota punya satu brand yang luar biasa enak, rasanya juga enggak kalah sama produk nasional. Jadi yang dari situ, jadi semuanya harus melek, mulai dari pelaku UMKM-nya, pemerintahannya. Karena kalau dari pihak Blok Smart sendiri ya, aduh, swasta. Iya benar, swasta juga harus. Kita sudah sering melakukan edukasi ke kita beberapa. Sudah ada program kerja itu, jadi Blok Smart setelah grand opening itu kita akan ke daerah-daerah untuk ada kayak pembinaan untuk pelaku UMKM-nya. Jadi mereka yang belum ada, terutama yang belum ada isinya sama kemasan, mungkin bisa kita bantu. Bisa dibantu. Itu memudahkan sih sebenarnya. Ya. Soalnya ya kita tahu lah bagaimana sih buat surat izin itu pasti ribet. Mungkin mereka juga berpikirnya ribet. Jadi mereka maunya berproduksi saja, nggak izinnya dikesampingkan. Dikesampingkan. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya ada produk, ada izin. Ada izin. Gitu. Jadi sebenarnya hal itu tuh bisa dibilang tidak legal. Jadi mungkin masyarakat banyak yang masih ragu sebenarnya dengan produk-produk UMKM karena surat izinnya saja belum ada. Jadi takutlah, orang-orang semua tuh pasti takut. Ibaratnya kalau kita pakai krim, kalau tidak ada BPOM-nya, pasti kita kayak cenderung takut, ini ragu, apalagi ini makanan begitu. Untuk produk-produk bukan hanya makanan sih, ibaratnya semua gitu. Ini yang beli kan bukan hanya masyarakat Kota Kendari, seluruh wisatawan Indonesia lah. Benar. Sejauh ini kalau dari Blok Smart sendiri memperkenalkan adanya Blok Smart, bukan hanya ini ya, maksudnya turun lapangan, tapi juga melakukan memanfaatkan media sosial. Media sosialnya ini dalam bentuk kalau Blok Smart sendiri sudah ada di Shopee. Di Shopee, Beli-beli, Tokopedia. Berarti bukan cuma hanya Instagram, Facebook, tapi juga di Shopee, Beli-beli, di marketplace juga ada semua. Dengan GrabMart juga. Oh, sudah masuk di GrabMart juga. Sebenarnya sudah memudahkan. Warga Kota Kendari yang mungkin jauh tempatnya ke galeri bisa lewat GrabMart. Kepo sama rasa produknya bagaimana, kualitas produknya bisa mengunjungi Shopee Blok Smart. Nanti kita bantu deh terakan di sini ya nama alamatnya semua. Shopee Blok Smart, terus ada di Beli-beli, terus Tokopedia dan GrabMart. Kalau mau di searching nih, apa sih Blok Smart Sulawesi Tenggara? Pusat oleh-oleh. Oh, pusat oleh-oleh Sulawesi Tenggara. Tapi kalau nama ID-nya Blok Smart. Nama ID-nya Blok Smart. Jadi tinggal diketik Blok Smart, muncul tuh. Muncul Ibu Susi. Muncul produk-produk UMKM Ibu Susi. Memang kita harus, dari packingannya juga cantik sekali loh. Seperti yang terasi padat. Saya baru lihat loh terasi, tapi packingannya sudah luar biasa cantik seperti ini. Bisnis saya. Oh, bisnisnya Ibu Susi. Jadi kita bisa saling promosi. Iya benar. Sudah sudah naik kelas sih, kata Ibu Susi sudah naik kelas. Ini terasinya asli dari Bombana. Asli dari Bombana, 100% udang asli. Promosi. Iya benar. Saya baru lihat terasi tuh biasanya kan kita pakai ini, packingnya lebih pakai ini keranjang-keranjang ini biar lebih menarik. Iya benar, harus lebih menarik. Soalnya masyarakat Kota Kendari kan bukan cuma masyarakat Kota Kendari, semua semua konsumen itu melihat packingannya dulu. Ya kayak Ibu Susi bilang, kalau packingannya saja tidak memenuhi standar, apa yang mesti kita jual gitu, apa yang mau dijual, mau dipromosikan kepada masyarakat agar mereka juga tertarik membeli produk-produk UMKM. Dan juga disebutkan tadi mengenai peran aktifnya tuh diharapkan bukan hanya tentang pelaku UMKM-nya, pemerintahnya juga, bukannya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, tapi semua 17 kabupaten dan kota. Ayolah sama-sama kita ibaratnya merangkul para UMKM, kita membuka pintu biar wadahnya sudah ada di Blok Smart. Wadahnya sudah ada loh di Blok Smart. Sisa pembelinya luar biasa loh. Mereka menampung ide dengan dana sendiri, dengan niat ikut memajukan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibukalah Blok Smart, galeri Blok Smart ini. Wah,
Kalau saya sih pasti pusing karena menampung 17 kabupaten dan kota tersebut. Kalau untuk tantangannya sendiri pada saat membuka ini, itu realisasinya pasti jangka panjang tuh. Nggak mungkin kayak habis dibuka sudahlah. Gitu. Enggak, kita dari pihak Blocksmart memang harus kita adakan MOU. Jadi bukan hanya kita sales call ke kantor, tapi harus ada perjanjian. Jadi setiap ada event di setiap kantor atau di mana saja, kita selalu diikutkan Blocksmart. Blocksmart. Jadi tidak serta-merta habis, Pak kita punya produk Blocksmart ini mati. Jangan. Kita harapannya juga sebenarnya Blocksmart bisa mengisi menara global ya. Amin. Yang digadang-gadang Bapak Gubernur, misalkan itu produk 17 kabupaten, mungkin bisa dari Blocksmart yang isi. Bisa sih, semoga ya, karena kita lihat prosesnya sudah lumayan panjang. Jadi kayaknya sayang disia-siakan. Sayang, karena ini bisa jadi keuntungan yang besar bukan hanya untuk UMKM sendiri, tapi juga untuk daerah Sulawesi Tenggara. Jadi kalau ada wisatawan yang ke Sulawesi Tenggara, tidak usah repot-repot. Di mana ya saya harus pergi jalan-jalan supaya melihat produk-produk UMKM di Sulawesi Tenggara itu apa? Tinggal ke Blocksmart saja. Nah, di Blocksmart dapatlah tuh produk UMKM 17 kabupaten dan kota. Bukan cuma produk makanan, ada minuman, tapi juga ada kain tenun, tas-tasnya semuanya ada. Pokoknya kayak komplit, merangkul semua ya. Anyaman juga ada, luar biasa. Nanti bisa jalan-jalan di galeri. Alamatnya di mana sih, Mbak? Di Jalan Gaya Panjaitan nomor 327 Lepo-Lepo. Setelah Rumah sakit Hermina. Setelah Rumah sakit Hermina. Sebelum Hati Mulia. Tidak jauh. Kalau untuk masyarakat Kota Kendari yang masih domisili di Kota Kendari, ayo jalan-jalan. Nggak usah beli juga, lihat-lihat aja. Tapi kalau udah lihat-lihat pasti akan beli tuh, karena saking menariknya produk-produk ini. Dan kalau untuk masyarakat yang di luar daerah, tadi sudah bisa melalui marketplace yang ada di Shopee, Blibli, Tokopedia, bahkan bisa langsung menghubungi Instagramnya juga sudah dijelaskan di situ produk-produknya apa saja ya. Kalau saya lihat kayaknya sudah lumayan. Berharap juga ada website sendiri. Jadi mungkin yang dari luar, wisatawan yang belum ke Kendari kan mungkin bisa buka, sudah tahu Blocksmart sebelum datang ke Kendari. Jadi kita berharap dari kabupaten mungkin ada ada pantai atau apa, bisa kita promosikan juga sekaligus dengan produknya. Jadi kita kayak promosi galeri modern untuk daerah-daerah juga. Memudahkan sih sebenarnya. Jadi kayak kita tidak usah mau ke Labengki atau Konawe Utara, sudah tahu tempat wisatanya, tahu produknya juga. Jadi setelah ke Kendari sudah bisa beli. Tahu Toronipa, tahu Nambot, tahu juga ada Blocksmart, ada produk-produknya juga. Dan saya lihat ini olahan-olahannya ini ada dari makanan khas Kota Kendari. Ada sagu, terus ada dari jagung juga, ada nangka juga. Ini ya ada lumayan kerupuk ikan. Ini mungkin yang khas Kendari, mente. Jambu mente ada. Ini khas Kota Kendari sekali. Jadi kalau ke Kendari pasti carinya jambu mente. Kalau bukan jambu mente, sagu. Ini ada semua lengkap. Oke, dari Mbak Susi sendiri selaku GM dari Blocksmart, harapan kedepannya terkait dengan keberadaan Blocksmart untuk jangka panjang itu apa sih? Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Mikom. Terus bisa juga nih promosi, dukung keberadaan Blocksmart, dan di mana sih tempat belinya produk-produk ini? Kami berharap Blocksmart ini dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya di Kota Kendari. Amin. Terus Blocksmart ini bisa didukung oleh semua pemerintah di Sulawesi Tenggara. Jadi kita berharap UMKM yang sudah mempercayakan produknya ke kita, ke Blocksmart ini, bisa semakin meningkatkan kinerjanya karena kita sudah ada promosi dari Blocksmart ini sendiri. Dan tidak terlalu banyak biaya ya. Iya. Tentunya tidak terlalu banyak biaya harapannya mungkin bisa menggunakan produk lokal. Iya. Sama-sama kita memajukan produk lokal. Pemerintahnya juga UMKM
yang ada di daerah maupun di Kota Kendari. Di Kota Kendari, dan pemerintahnya juga diharapkan bisa mendukung secara penuh lah dengan keberadaan Blok Smart ini. Oke, Mbak Ibu Susi, terima kasih banyak sudah. Mungkin ada sedikit buat tangan dari kayak kita dapat hampers ini Sobat Mikom dari luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ini produk-produk Blok Smart. Boleh saya buka? Boleh. Wah, kita buka ya. Luar biasa sekali ini. Ini kopi Moronene dari Bombana. Kopi Moronene dari Bombana, luar biasa sekali ini Ibu Susi dari Blok Smart. Terima kasih banyak. Ini untuk dari bau-bau. Produk UMKM Stik Mete dari Jamu Mete. Untuk Dinas Kominfo, tim podcast. Senang sekali kita ini. Luar biasa. Ini pokoknya produknya dari berapa daerah? Dari beberapa daerah. Dari Koltim. Yang sana Buton. Yang ini? Yang ini Koltim. Yang ini Koltim. Timur, yang ini dari Buton. Wah, luar biasa. Iya, Buton makanan khas oleh-olehnya ini. Iya. Ini saya lupa ini Bayu Karasi. Ya benar, makanan khasnya. Kita juga dapat ini dari Bombana. Terasi bubuk. Produk Ibu Susi sendiri. Terasi bubuk, packingannya lucu. Kayak ada tas-tasnya begitu. Nah, terus ini dari Kendari. Lucu loh ini. Ini bisa kalau untuk cewek-cewek ini bisa taruh ini. Yang kecil-kecil situ alat makeupnya tuh bisa ditaruh. Ya benar. Ini dari Buton Tengah. Ini dari Buton Tengah. Apa ya? Buton sal. Shal atau ikat kepala. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Susi, dan kita juga dapat mungkin bisa dilihat produk-produknya. Iya, produk-produk UMKM-nya. Terima kasih Blok Smart. Ibu Susi, luar biasa sekali. Kominfo sudah memfasilitasi Blok Smart. Terima kasih, kami juga berharap semoga grand openingnya disegerakan, terus lancar, terus produk-produknya laku. Sobat Mikom yang ingin mencari produk-produk lokal bisa langsung ke Blok Smart. Alamatnya nanti ada di bawah ini. Nanti tim podcast kami akan kasih alamatnya secara jelas. Dan mari sama-sama kita ikut memajukan UMKM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak Ibu Susi atas kehadirannya.